Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Siang. Perkenalkan, saya perawat Anis yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang perilaku kesehatan cenderung berisiko, nggih Pak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Ini dengan Bapak Mahrus ya? Iya. Walah, iya Bapak. Benar, ini dengan Bapak. Bapak yang bekerja di pabrik pembuatan rambut atau wig itu nggih Pak? Ya benar. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang cara bagaimana mengurangi risiko cedera pada bekerja ya Pak. Iya. Mungkin di sini membutuhkan waktu sekitar 40 menit nggih Pak. Bisa kita mulai nggih? Bisa. Nah, untuk pengertian dari perilaku kesehatan, cedera risiko merupakan hambatan kemampuan untuk mengubah gaya hidup atau perilaku dengan cara yang meningkatkan status kesehatan nggih Pak. Nah, dan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi nggih Pak. Yang pertama itu pekerja harus melaporkan jika terjadi kecelakaan nggih Pak. Dan yang kedua, meningkatkan pekerja lain tentang bahaya dan keselamatan di tempat kerja. Dan yang ketiga, para pekerja ya termasuknya juga Bapak harus selalu menggunakan perlengkapan keselamatan kerja perusahaan gitu Pak, seperti APD, seperti helm, kaos tangan gitu nih Pak. Nah, dan yang keempat itu Bapak harus meletakkan material atau peralatan bekerja pada tempat yang telah ditentukan ya Pak. Iya. Jadi jangan sampai meletakkan barang-barang itu sembarangan ya Pak, supaya tidak bisa melukai orang lain ya Pak. Nah, dan yang kelima itu mengikuti semua prosedur keselamatan kerja yang ada di tempat kerja. Nah, kan di tempat kerjanya Bapak di pabrik itu ada prosedur tahap kerjanya nih Pak. Ya ada. Nah, Bapak juga harus mengikuti prosedur agar berjalan dengan lancar pekerjaannya nih Pak. Ya, dan yang terakhir itu mengikuti semua instruksi dari atasan gitu Pak. Gimana Pak, mengerti dengan saya? Iya, mengerti. Oh baik Bapak, bisa kita lanjut ya Pak. Yang ada beberapa faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja pada pekerja gitu Pak di perusahaan itu sendiri. Nah, yang pertama itu lingkungan fisik Bapak. Lingkungan fisik ada yang tidak nyaman, bisa juga mempengaruhi kualitas kerjanya Bapak. Dan yang kedua itu ada jenis industri ya Pak. Dan yang ketiga itu jam kerja. Jam kerja juga harus diperhatikan ya Pak, supaya kita tuh tidak kelelahan dalam bekerja, agar stamina kita itu juga terjaga ya Pak. Dan yang keempat itu pencahayaan. Apakah di tempat Bapak itu harus ada pencahayaannya? Kan di sana juga ada pencahayaannya ya Pak. Jadi aman ya Pak untuk pencahayaannya sendiri. Dan temperaturnya juga ada ya Pak? Ada. Wah, bagus ya Pak. Desain peralatannya juga bagus ya Pak? Istimewa kalau peralatan di Oh, jadi yang harus dipatuhi ini cuma kan APD-nya ya Pak, alat pelindungan dirinya, agar Bapak dan lainnya itu bekerja terasa nyaman dan aman ya Pak. Nah, dan di sini yang terakhir itu ada cara menanggulangi ini beban kerja gitu Pak. Yang pertama itu targetkan sasaran pada kelompok berisiko tinggi rentan pendidikan kesehatan ya Pak. Dan yang kedua itu identifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan atau mengurangi motivasi untuk berperilaku sehat ya Pak. Yang ketiga itu rumuskan tujuan dalam program pendidikan kesehatan. Jadi meskipun Bapak kerja paruh waktu, jadi masalah kesehatan itu nomor 1. Jadi harus dijaga nih Pak. Siap. Agar kita juga bekerja dengan aman nyaman Pak. Gak cuma kita dapat uang kan ya Pak, tapi badan kita juga tetap terjaga gitu. Baik Bapak, apa ada yang perlu Bapak tanyakan dari apa yang saya jelaskan kepada Bapak? Tidak ada. Walah, baik nggih Pak. Mungkin saya bisa akhiri ya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Saya di sini pamit undur diri nggih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.